Oke. Selamat sore semua. Saya akan jelaskan untuk masalah magang serta program Merdeka Belajar, gitu ya. Karena memang kalian akan dimulai magang di semester depan, dimulai di bulan Agustus. Saya lupa tanggal berapa itu ya. Saya lihat di kalender kuliah hari pertama itu sekitar tanggal 9 kali ya, Agustus. Oke. Nah, ketika kalian mulai hari pertama kuliah, itu sebenarnya kalau untuk yang magang itu sudah akan dimulai. Jadi magangnya sudah diharuskan mulai untuk di hari pertama ketika kalian mulai masuk semester depan, gitu ya. Yang studi independen juga kalau misalnya ada yang mau ikut itu kebanyakan di tanggal 2 Agustus sudah start gitu. Nah, perbedaan antara keduanya saya buka sekalian buku kurikulum. Nah, sebenarnya perbedaannya apa gitu? Karena memang di kurikulum yang saya set untuk yang kegiatan reguler, kelihatan ya? Belum, Miss. Belum. Belum ya? Kelihatan? Belum, Miss. Belum. Sebentar, saya share ulang dulu. Oke? Kelihatan? Sudah, Miss, sudah. Oke. Nah, di kurikulum yang saya set untuk semester 7, sebenarnya pilihannya ada beberapa, gitu ya. Kalau untuk yang reguler, maka akan kuliah semua dengan beberapa mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan juga akan disediakan. Nah, yang saya tawarkan itu adalah yang pertama, Kampus Merdeka 1 dan Kampus Merdeka 2, gitu kan. Karena memang sekarang lagi digadang-gadang untuk kegiatan Merdeka, gitu. Jadi yang namanya magang itu saya masukkan ke kriteria program Kampus Merdeka 1. SKS-nya saya anggap di 15. Gitu ya. Itu untuk magang. Magang itu seperti apa? Magang itu artinya adalah kalian melakukan pekerjaan yang mendukung kompetensi kalian di teknik industri gitu. Jadi makanya sebelumnya seperti Aswin katakan bahwa bisa nggak kerja di alumni gitu. Silahkan mau di mana aja. Dengan catatan sebenarnya memang sudah MOU sama UFirst, kalaupun memang misalnya bersifat mandiri mungkin namanya akan agak dipersulit gitu loh. Kalau seandainya belum terdaftar di MOU, perusahaan itu mau nggak MOA dengan UFirst. Nah, dokumennya nanti akan disediakan. Jadi untuk Vincent, Elwin, dan Deswanto kemarin bertanya kalau saya misalnya di perusahaan yang memang belum MOU sama UFirst, coba ditanya sebatas MOA mau apa enggak gitu. Karena kalau misalnya sebatas MOA dia mau, silahkan, itu sudah bisa ternyata. Jadi tidak harus MOU, tapi sebatas MOA pun sudah bisa. Karena memang nanti di MOA akan ada sepintas yang saya baca, itu ada pernyataan yang meminta UFirst sebagai pihak pertama mengajukan kepada pihak kedua agar kegiatan magang yang kalian lakukan itu memang mendukung capaian pembelajarannya itu ada untuk keteknikan industrinya. Gitu ya. Dan kalau yang namanya nanti magang akan mengikuti kegiatan perkuliahan itu technopreneurship sebesar 3 SKS. Oke, itu untuk yang mau magang. Nah, yang kedua ada yang namanya program Kampus Merdeka 2. Kampus Program Merdeka 2 ini yang seperti apa? Kampus Program Merdeka 2 ini saya ambil mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan program Merdeka di bawah naungan Dikti. Di bawah naungan Dikti yang seperti apa? Itulah yang kemarin saya minta kalian mendaftarkan sebagai mahasiswa Merdeka di websitenya. Itu ya, kalian silahkan mendaftar di sana. Beban SKS-nya rata-rata saya lihat 20 SKS.
Nah, untuk yang mahasiswa Merdeka Belajar yang versi kedua ini, yang mengambil kegiatan pembelajaran, apakah itu pertukaran pelajar, mungkin kalau pertukaran pelajar agak berat ya, karena harus meninggalkan Batam. Apakah mau studi independen, anggap yang lebih gampang itu karena memang kasusnya lagi online ya studi independen. Yang studi independen itu kan rata-rata online dan tatap muka. Itu dengan jumlah SKS yang 20 itu akan dibebaskan dari perkuliahan tatap muka ataupun versi daring di UVAS. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang mengikuti program Merdeka itu dari Dikti, maka dia akan dibebaskan untuk mata kuliah wajib Technopreneurship ataupun yang lainnya, berapapun nilai SKS-nya, karena memang program Merdeka Belajar ini SKS-nya udah cukup tinggi. Untuk di semester 7 kan saya set cuma 18 SKS, kalau kampus Merdeka ini sekitar 20 SKS, jadi memang sudah ada kelebihan SKS. Gitu. Nah, kelebihan 3 SKS, 2 SKS itu mungkin kalau memang versinya dia tidak memiliki hutang ataupun misalnya mata kuliah yang wajib mengulang, seperti contoh Vincent ada yang mengulang gitu kan. Kalau kamu seandainya saya ikut program Merdeka Belajar, oke? Itu matematika satunya bebannya 3 SKS gitu kan. Sementara Merdeka Belajar saya 20 SKS dan lulus. Usahakan sampai lulus gitu loh. Karena memang kamu hanya fokusnya nanti di sini. Tidak ada kuliah lagi dari kita, dari dosen gitu. Kamu usahakan fokus di sini, kamu ada kelebihan 2 SKS gitu kan. Sementara kamu punya utang 3 SKS. Kamu tinggal mengambil mata kuliah pilihan kah? Atau mata kuliah lain, nanti kamu bisa ikut mata kuliah dari adik kelas yang memang belum ada di zaman kalian saat itu. Contoh kayak tata tulis, kalian nggak punya kan? Nah, itu kan baru dari program kurikulum yang baru gitu. Misalnya kamu ikut itu untuk 2 SKS, kelebihan 1 SKS. Sistemnya seperti itu. Jadi matematika 1 kamu bisa dihapuskan. Gitu. Yang penting capaian kamu untuk 144 SKS ini tercapai. Nah, kalau seandainya itu kasusnya tadi yang punya utang, kalau seandainya saya ya on track lah ya, tidak ada utang, nilainya sudah cukup gitu kan, saya mau ngambil studi independen yang bebannya 20 SKS, otomatis kamu akan ada kelebihan 2 SKS. Nah, kelebihan 2 SKS kamu itu akan tetap dianggap kelebihan, karena memang nanti program Merdeka Belajar ini, setelah kalian selesai dari sana, saya akan mengkonversikan apa yang kalian pelajari di sana menjadi beberapa mata kuliah yang memang ada di kurikulum kita maupun yang tidak ada di kurikulum kita. Gitu. Jadi bisa jadi antara Sanrio sama Gilbert sama-sama ikut studi independen misalnya. Sanrio dan Gilbert bisa jadi mata kuliah di dalam transkripnya itu akan berbeda. Gitu ya. Sampai di semester 7 ke atas itu bisa jadi nanti mata kuliahnya berbeda. Kalau Gilbert dan Mulyadi kemarin katanya mau ngambil ERP, nah Sanrio mau ngambil yang lain, misalnya bukan ERP juga, atau misalnya supply chain atau web developer, apa gitu kan. Nah, di program Merdeka Belajar yang di kalian jalankan, itu akan saya konversi menjadi mata kuliah yang menyesuaikan apa yang kalian dapat di Merdeka Belajar. Itunya makanya saya katakan ijazah kalian nanti akan mata kuliahnya itu berbeda. Gitu ya. Jadi antara yang satu dengan yang lain itu pasti bisa jadi akan ada perbedaan beberapa mata kuliah. Jadi saya simpulkan kembali bahwa untuk semester 7 saya sarankan mengambil kampus Merdeka 1 ataupun kampus Merdeka 2. Kalau seandainya tidak lulus gitu ya, mau nggak mau memang konsekuensinya itu harus menghutang 1 semester. Itu konsekuensinya gitu kan. Tapi saya dapat informasi ternyata ada contohnya anak manajemen mengambil salah satu program Merdeka namanya Bangkit. Jadi anak manajemen kalian bayangkan angkatan 2017 apa 2018 gitu. 2018. Ngambil program Bangkit, belajar tentang cloud gitu ya, dan mereka usahakan mereka lulus. Akhirnya lulus dengan nilai A. Jadi dengan dengan pengalaman yang seperti itu dari prodi lain, bayangkan manajemen kan nggak ada hubungannya dengan cloud ya, tapi mereka ada 2 orang berani ngambil mata kuliah mengenai cloud dan akhirnya lulus, gitu ya. Makanya saya katakan saya berani menyimpulkan bahwa anak TI
ketika kalian mengambil studi independen di luar yang memang anggap itu punya relation lah ya sama teknik industri gitu, seharusnya itu bisa lulus. Nggak usah takut gitu loh. Dengan catatan, karena memang kalian sudah dibebaskan dari mata kuliah di prodi sendiri, maka kalian bisa fokus untuk belajar di luar yang sistemnya online. Gitu ya. Jadi, kalau untuk yang mengambil studi independen, kalian akan fokus belajar studi independen, sehingga bisa kita katakan bahwa otomatis kalian sudah tidak punya gangguan lagi. Hanya fokusnya belajar di situ saja. Untuk kampus Merdeka 1, contoh seperti Lia atau siapapun itu yang mau magang dengan perusahaan yang sudah MOU atau perusahaannya mau mandiri, kalau bisa diikat dengan MOA. Gitu ya. Kenapa diikat dengan MOA? Karena memang pengalaman banyak yang mahasiswa magang itu hanya sekedar fotokopi, mengisi absen gitu loh, dan nggak ada dapat apa-apa di tempat magang. Maka dari itu UFES mewajibkan MOA gitu ya, mewajibkan MOA sehingga nanti perusahaan akan menyampaikan kalian akan diletakkan di bagian mana, apa saja yang akan kalian dapatkan di kegiatan magang kalian. Itu. Nah, untuk saya lanjut lagi berikutnya untuk yang program Merdeka Belajar gitu ya. Program Merdeka Belajar ketika kalian sudah melakukan pendaftaran di program Merdeka Belajar, maka kalian wajib sama seperti Gilbert, kalian wajib pilih kalau untuk kampus mengajar enggak gitu ya, karena kalian akan mengajar di tempat-tempat misalnya sekolahan gitu. Untuk magang kemungkinan kalau untuk di Batam itu ada, tapi yang berhubungan dengan teknik industri saya lihat sedikit gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau, coba kalian buka yang untuk magang apa saja yang diakui oleh Dikti untuk mengikuti program Merdeka Belajar. Di Batam kalau nggak salah saya lihat itu ada. Nah, kalau untuk yang di bawah naungan Dikti, kalian nggak perlu uruskan lagi yang namanya MOA-nya. Gitu ya. Kalau mengambil program Merdeka Belajar, magang dari Dikti, itu nggak perlu menguruskan MOA, tetapi masalahnya yang di Batam itu adalah HR konsultan, pemrograman website, terus itu public relation marketing, web developer, yang ini bisa dibilang keteknikannya ya sangat sedikit gitu ya. Makanya saya nggak ngarahkan ke situ. Selanjutnya untuk kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka ini juga agak-agak kalau bisa sih jangan. Takutnya kita nggak tahu, saya nggak tahu apakah ini akan ada biaya di luar dari biaya kuliah kita yang ada di sini. Terus itu sistemnya seperti apa, apakah tatap muka gitu ya, itu saya nggak tahu gitu. Terus itu makanya saya sarankan untuk tidak yang itu. Yang paling membuka peluang itu adalah di studi independen gitu ya, di studi independen seperti yang udah beberapa dari kalian lakukan, ini dia. Nah, di studi independen, kalian diwajibkan untuk membuka akun dan seperti melamar, gitu ya. Kalian melamar karena mereka juga kan punya kuota. Diterima apa enggak. Ketika kalian diterima, rajin-rajinlah buka notifikasinya. Ketika kalian diterima, sampaikan ke saya, lalu kalian langsung dilanjutkan nanti untuk memilih siapa dosen pembimbing kalian. Gitu ya, di UFES-nya. Dosen pembimbing di dalam adalah yang sudah mendaftarkan diri di kampus Merdeka juga. Gitu. Jadi nanti akan muncul list-list dosennya yang sudah mendaftarkan diri di kampus Merdeka yang akan menjadi pembimbing kalian. Boleh ngambil dari TI juga. Kalau misalnya mau coba challenge-nya ya bisa misalnya dari tempat lain gitu ya, prodi lain. It's okay, nggak masalah. Siapapun dosennya yang penting sama-sama UFES. Itu ya, tapi kalau memang saya kayaknya lebih convenience-nya itu sama yang TI ya up to you gitu loh, silahkan gitu. Jadi untuk program Merdeka Belajar kalian bisa pilihlah, saya sarankan studi independen, daftarkan diri di sana. Kalau kayak kemarin Gilbert bilang masukkan CV, masukkanlah CV, buatlah CV kalian semenarik mungkin. Oke,
buat CV kalian semenarik mungkin versinya pelajar, karena memang kalian tujuannya kan untuk belajar. Gitu ya. Kalau mau buat pengalaman bekerja juga silahkan. Nah, carilah perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan ke program studi independen yang sesuai. Ada yang e-commerce, ada yang ERP, ada supply chain, ada logistik management system. Kalau nggak salah saya lihat itu ada. Kalau misalnya mau yang yuk kita barengan aja Galbert ERP, misalnya Deswanto, Sandrio, terus sama Deswanto, Vincent sama Elwin misalnya mau ERP juga, silahkan joinan gitu loh. Yang pasti mereka satu tim itu 2 orang, dan saya nggak tahu, kayaknya belum ada pembatasan untuk satu kampus itu berapa orang, nggak ada. Jadi mau berapa orang pun kalian silahkan. Nanti kalau sudah lulus, sampaikan ke saya, Miss, saya sudah lulus, kalian boleh lanjut ke tahap berikutnya pemilihan siapa dosen pembimbing kalian. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Misalnya kalau dalam pembelajaran kita milih studi independen itu mengalami kesulitan gitu, Miss, dari dosen UFOS atau membantu nggak, Miss ya? Nah, itu gunanya dosen pembimbing. Akan dibantu. Cuman kalau kamu tanya, Miss, saya boleh dibantu ya mempelajari ulang? Nah, itu tidak mungkin. Paling setidaknya, Miss, saya kan belajar seperti ini. Misalnya siapa gitu, Pak, saya kan dapat pelajaran seperti ini, maksudnya begini. Saya agak kurang pahamnya begini. Bisa nggak ya, Pak, menurut Bapak kayak gimana? Gitu loh. Karena kan memang kita yang membimbing, tapi bukan mengajarkan kembali gitu loh. Karena memang yang memberikan pelajaran itu kan dari si pihak luarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi belajar dengan mereka, ya usahakan seaktif mungkin. Kalau memang nggak ngerti, katakan nggak ngerti, biar diulang. Gitu. Ada lagi? Oh iya, jadi terkait sama Vincent, kayak kemarin misalnya, Miss, saya pengen ngambil matematika 1. Kebetulan kan memang semester depan tidak ada matematika 1 gitu kan. Kalau seandainya kamu mau magang, maka kamu akan dapat pembelajaran technopreneurship. Kalau seandainya nanti kamu pengen sesuai dengan jadwal lulusnya, kalau kamu merasa saya sanggup ngambil di semester 8 gitu kan, kamu udah kalkulus ya? Kalian sudah kalkulus ya? Sudah, Miss. Kalkulus sudah ya? Sudah. Sudah ya. Vincent kalkulusnya lulus? Lulus, Miss. Lulus ya. Nah, kebetulan kan sebenarnya matematika 1 juga ya di dasarnya kalkulus lah gitu ya. Kalau emang kalkulusnya kamu udah lulus, ya sebenarnya itu kebijakan prodi untuk mengizinkan kamu menggantikan matematika 1 dengan mata kuliah lain yang setara SKS-nya dengan itu, sebenarnya itu kebijakan prodi. Jadi, kalau seandainya kamu pengen ambil itu di semester 8, kamu pengen matematika 1, kamu pengen ulang. Sebenarnya walaupun sudah lulus kalkulus ya it's okay lah ya, matematika 1 juga toh di dasarnya gitu. Sebenarnya kamu di semester 8 boleh sesuai track ya, cuma skripsi dan ada mata kuliah kapita selekta atau apapun itu. Nah, kamu di semester 7 kalau kamu misalnya mau belajar kembali gitu loh, kamu pengen ngambil studi independen dan kamu juga pengen belajar kembali, ya kamu ambillah mata kuliah yang bebannya ringan. Contoh kayak tata tulis komunikasi ilmiah, itu bebannya ringan. Jadi untuk menghapuskan mata kuliah matematika 1 kamu yang mengulang gitu kan, kamu ada utang mengulang, jadi kamu ambillah mata kuliah yang bebannya ringan supaya studi independennya kamu itu tidak terganggu. Kalau memang kamu pengen ngambil studi independen. Tetapi kalau emang kamu mau mengambil magang, maka kamu akan kuliah, silahkan kamu mau ngambil 2 SKS kah? Atau kamu, setaranya 3 SKS, karena memang kamu prosesnya adalah magang dan itu hanya 3 bulan, jadi masih bisa dibarengin dengan kuliah technopreneurship plus kuliah 3 SKS yang lainnya. Gitu. Paham ya? Oke, Miss. Oke, ada lagi? Miss, Mm-mm. berarti kalau misalnya mau magang tadi kalau udah ada MOU tapi dia nggak ada di Kemendikbud, itu harus urus MOA-nya. Betul. Tapi kebanyakan saya lihat perusahaan-perusahaan yang MOU sama kita itu
kemarin waktu Vincent kesini udah kita lihat ya, itu agak-agak gimana ya saya bilangnya, ya nggak punya hubungan lah ya sama teknik industri. Kalaupun ada, itu jauh, kayak Bintan, Alumina, itu jauh sekali. Sebenarnya amannya adalah contoh kayak Lia di Glim gitu kan, mungkin ya karena memang tidak bisa kemana-mana ya paling ya HR recruitment itulah gitu. Tapi kalau misalnya Lia tertantang untuk yang lain ya kita nggak tahu di dalam itu ada apa aja, gitu kan. Jadi kalau untuk yang bekerja sekarang, kalau misalnya mau magang di tempat kerjanya, kalau bisa mintakan MOA, mau nggak terikat MOA, sekedar MOA gitu loh, nggak MOU. Miss bisa jelasin nggak MOA itu kayak gimana, Miss? Nah, jadi MOA itu seperti kayak ikatannya itu nggak terlalu kuat kalau saya bilang sih. Jadi kayak misalnya Silver sebagai pihak pertama itu memintakan pihak kedua tempat kalian bekerja itu untuk kayak seperti ada hitam di atas putih gitu loh. Jadi kalau ketika kalian magang, pihak kedua bisa menjaminkan bahwa pihak kedua itu pihak ininya ya, pihak si perusahaannya bisa menjaminkan bahwa ketika kalian magang, kalian akan mendapatkan ilmu yang sesuai dengan CPL-nya untuk magang gitu loh. Jadi ya sederhananya itu. Jadi ada hitam di atas putih sebelum kalian magang sudah di apa sih namanya? Dimateraikan bahwa kalian akan magang dengan aktivitas yang benar gitu loh. Bukan yang fotokopian atau yang seksi sibuk yang lain-lain yang nggak perlu. Jadi cuma sekedar hitam di atas putih aja loh. Kalau misalnya saya menerima mahasiswa magang, saya akan tempatkan di bagian divisi ini, pekerjaannya akan saya berikan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Oke. Oke, Miss. Nah, kalau prosesnya nanti seperti apa ya, kalau saya dulu sih kayak melamar ya, tetap saya akan pertanyakan juga, Pak, menerima mahasiswa internship enggak? Gitu kan, menerima mahasiswa untuk internship di tempat Bapak enggak gitu loh. Kalau memang ternyata menerima, ada beberapa perusahaan yang minta CV gitu. Kalau memang mereka minta CV ya berikan CV. Makanya kalau bisa sih kalian create dari sekarang CV kalian sebaik mungkin. Yang bagus lah gitu loh. Pengalaman kalian tunjukkan yang bagus. Terus keahlian saya apa? Karena makin banyak keahlian yang bisa kalian tampilkan ya, itu akan membuat orang tertarik untuk merekrut walaupun sekedar internship. Nah, kalau memang dia ternyata bukan rekanan, ya mintakan boleh nggak MOA. Ketika nanti dia minta untuk datang interview, ya tanyakan langsung. Kebetulan dari kampus kita menginginkan untuk perusahaan yang tidak terikat MOU, kan contoh kayak perusahaan Bapak itu belum terikat MOU, maka dari pihak kampus itu mengharapkan perusahaan Bapak melakukan MOA dengan kampus. Nanti draftnya udah ada, dari kampus itu draftnya sudah ada, sudah disiapkan. Oke. Terus nanti pas kita magang, di laporan magang tuh yang harus kita tulis apa ya, Miss? Jadi misalnya nanti pas kita magang kita kan tahu apa yang harus nanti kita tulis di laporannya. Kalau untuk masalah laporan, kalau masalah laporan itu sudah ada panduannya. Nanti saya akan share panduan magangnya seperti apa. Terus kalian bisa lihat nanti saya magang apa saja yang perlu saya tuliskan. Nah, jadi prosesnya magang seperti ini. Kalian akan bekerja selayaknya kalian pegawai. Gitu ya, walaupun statusnya mahasiswa, kalian akan bekerja selayaknya kalian pegawai. Akan tetapi, ketika kalian bekerja, kalian sudah mulai melihat selama ini kan kita kerja ya sekedar bekerja gitu. Tetapi kalau yang namanya magang, ketika kalian bekerja, maka kalian sudah bisa melihat, setidaknya mengidentifikasi masalah di tempat kalian bekerja. Karena memang tidak ada perusahaan yang perfect ya. Jadi kalian diharapkan magang itu adalah capaiannya kalian bisa mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan keteknikan di tempat kalian magang. Apakah itu mutunya, apakah itu organisasinya, apakah itu R&D-nya, apakah itu di kegiatan produksinya, apapun itu.
Jadi kalian setidaknya bisa mengidentifikasi masalah di tempat kalian bekerja. Nah, apa saja yang dilaporkan itu banyak. Kegiatan kalian ada yang kalau untuk kita di UFAS itu masih meminta cuman tanda tangan kehadiran kalian yang diparaf oleh pembimbing lapangannya. Itu di UFAS. Tetapi ada perusahaan yang minta logbooknya juga. Contoh kayak waktu itu Winnie magang, dia minta perusahaan itu meminta Winnie untuk membuatkan daftar harian apa yang dia lakukan selama 1 hari itu di perusahaan. Nah, itu tergantung perusahaan. Ada juga yang enggak. Jadi memang itu semuanya tergantung sama perusahaannya. Jadi kalau misalnya kayak kamu katakan apa saja yang dilaporkan, nanti apa yang perlu dituliskan, kalau saya tangkap maksudnya adalah apa yang perlu saya tuliskan di laporan magang, itu ada di buku panduan magang. Jadikan buku panduan magang referensi kalian untuk makin melihat apa yang akan saya kerjakan di sini. Karena contoh, misalnya di buku panduan magang minta menjelaskan, mendeskripsikan tentang sistem manajemennya perusahaan, atau sistem produksinya perusahaan, atau sistem informasinya perusahaan. Nah, kalian bisa lihat nih, saya udah tahu nih, oh poinnya adalah sistem informasinya perusahaan pakai apa sebagai sistem informasi, ya terus itu sistem manajemennya seperti apa manajemennya di perusahaan itu. Jadi poin-poinnya itu sudah ada sebenarnya dari kampus, dari prodi itu poinnya sudah ada. Tinggal kalian yang melihat bisa mendeskripsikan apa yang kalian lihat dan saya jelaskan ke dalam kalimat gitu, dalam bentuk laporan. Jadi laporan magang ini juga bentuknya ilmiah. Oke. Ada lagi? Miss boleh kirim formatnya nggak? Ya, nanti akan saya Miss boleh kirimkan kirimkan format. Ya, saya nanti akan kirimkan kok. Oke, Miss. Jadi kami bisa baca-baca dulu. Oke. Ada lagi? Miss mau tanya, Miss. Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Iya, silakan. Yang kayak punya. Kalau misalkan punya saya, Miss, artinya kalau saya minta MOA sama pemimpin alumni saya bisa, Miss? Boleh. Boleh? Wah, boleh. syukur, Miss. Terima kasih, Miss. Request ke saya MOA-nya, nanti saya bisa minta sama Pak Ben. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Ada lagi? Saya, Miss. Kalau studi independen, nanti akhirnya perlu laporan studi independen juga ya? Setelah kita ngikuti semua modul-modulnya. Kalau nggak salah itu kayaknya enggak deh. Oh, berarti kita cukup ngikutin modulnya? Iya, dari kampus itu nggak minta laporannya lagi. Karena memang studi independen itu kan kalau kita anggapnya cukup berat ya gitu loh. Karena kalian kan belajar di luar dan yang memberikan itu yang memang langsung perusahaan yang ya sudah bisa mempertanggungjawabkan materi apa yang akan mereka berikan. Jadi kalian nggak akan memberikan laporan lagi ke sini. Oke, baik, Miss. Oke. Terima kasih. Miss, tapi kalau misalnya nggak ada laporan studi independennya itu dari kampus gimana tahu kita kayak selesai kapan ada nilai akhirnya. Gitu? Oh, berarti kita kasih nilai akhir aja gitu. Betul. Ke pihak kampus. Betul. Oh. Sertifikat. Jadi, mungkin. Ya, ada yang kasih sertifikat juga. Jadi nanti kalau udah selesai tinggal dilaporkan saya udah selesai sertifikatnya ini kan ada nilainya juga. Kemarin yang saya lihat mahasiswa manajemen yang ikut program bangkit yang ngambil materi tentang cloud itu jadi perusahaannya dia kan memberikan modul ini. Nah, jadi dari modul itu nanti prodi akan mengkonversikannya ke mata kuliah yang sesuai dengan modul yang diberikan. Kalau misalnya pembelajaran mengenai A gitu kan, dia diberikan nilai A, maka prodi akan mengkonversikan modul itu ke dalam bentuk mata kuliah dan harus memberikan nilai A juga. Jawab ya Sandrio ya. Miss? Udah kejawab ya? Oh iya. Jadi kalian bayangkan saja anak manajemen berani ngambil tentang cloud yang sama sekali nggak punya basic itu ya, dan itu bisa A. Saya shock loh waktu ditunjukkan sama Pak Ben nilainya A. Jadi ya
Kalau mereka saja bisa, apalagi kalian. Terus pembelajaran itu mereka menjelaskan pakai bahasa Inggris atau Indonesia atau gimana gitu, Mas? Itu nggak tahu ya, soalnya kalau misalnya kayak ERP yang diambil sama Galbert, modulnya aja bahasa Indonesia kelihatannya Galbert. Indonesia, Bu. Nanti dikasih tahu mana yang Indonesia, mana yang bilingual. Ada diinfokan. Bisa jadi ya seperti itu juga. Kalau bilingual juga kayaknya pasti punya subtitle lah. Saya nggak tahu sih, saya nggak tahu itu ya. Tergantung sama perusahaannya. Tinggal dilihat saja apakah mereka sepenuhnya online ataukah mereka ada yang beberapa online, ada yang beberapa asinkron. Jadi kalau asinkron kan mungkin kalau videonya YouTube atau misalnya materinya mereka sudah uploadkan ke YouTube, ya mendengarkannya bersama teman gitu. Jadi ada teman yang menerjemahkan, oh maksudnya seperti ini gitu. Gak usah takut kalau yang itu Deswanto. Oke, Miss. Ada lagi? Miss, tadi kan kurikulum yang Miss tampilkan kan ada 3 pilihan. Ada reguler sama kampus Merdeka 1 dan 2. Jadi itu semua bisa dipilih atau gimana, Miss? Sebenarnya itu semua bisa dipilih. Akan tetapi saya kasih tahu, kalau untuk yang ini, yang reguler, ini kan kuliah semua. Oke, reguler ini kuliah semua. Dan kita tuh kurang tenaga. Dosen itu nggak cukup. Gitu loh. Jadi bayangkan dengan yang tanpa ini saja, tanpa ini ya, beban dosen ada yang 10, ada yang 11, dan itu udah maksimum itu 12, maksimum itu dosen itu 12, dan itu udah nggak bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mengambil ini ya, sebenarnya apa ya saya bilangnya, agak-agak susah sih nanti kalau misalnya kalian dapat jadinya yang dengan kuota dosen yang cuma segini, bebannya yang segitu banyak ya, saya nggak sarankan. Kalau saya ya, saya nggak sarankan. Tapi kalau terpaksa juga mau mengambil itu ya silahkan, karena nggak bisa dipaksakan. Miss, kalau ambil reguler sendiri berarti dia sendiri dong, Miss? Iya. Sedangkan teman-teman yang lainnya magang ataupun studi independen. Waduh. Cuman masalahnya juga ya, selagi sekarang lagi ada program Merdeka, kenapa nggak coba? Oke, Miss. Iya, maksudnya coba kan, Miss. Mana tahu nanti nggak dapat kan kuotanya untuk studi Nah, independen. kalau seandainya sudah mendaftar ternyata juga nggak dapat, ya mau nggak mau kan ikut yang ini. Jadi anggap aja sebagai peluru terakhir lah ya gitu loh. Kalau saya memang ternyata tidak lulus seleksi di studi independen, terus saya juga nggak punya perusahaan yang bisa saya ajukan MOA, ya sudahlah, ini pun jadilah gitu. Iya. Takutnya nanti kalau nggak dapat kan, jadinya gimana gitu. Ataupun keadaan yang paling buruk sudah ikut tapi gagal. Nilainya D atau gimana kan nggak lewat. Tapi kalau misalnya ya kita berandai-andai gitu ya, kalau berandai-andai kemungkinan besar pasti akan diluluskan lah ya. Kalau mau berandai-andai. Kalau berandai-andai, karena kan ibarat kata untuk kita masuk ke sana aja kan butuh seleksi gitu. Apalagi ini kan program pertama sepanjang tahun yang belum pernah kan. Jadi ya kalau berandai-andai positifnya kemungkinan ya lulus. Dilulusin semua biar tertarik yang lain gitu ya. Betul, itu maksudnya. Tapi jadi taruhan juga lah, Bang. Apa? Jadi taruhan juga, misalnya kalau nggak lulus 20 SKS hilang. Ya semester 8 jadi kebut, karena kan satu semester itu kan maksimum 24 kan. Kalau ini 20 SKS-nya nggak lulus, jadinya ngulang
Sama 18 setahun. SKS. Enggak dong. Kamu ngulangnya 18 SKS, karena kan kamu kekurangannya 18 SKS. 20 SKS itu kan sebenarnya kelebihan kan, kita kan cuma 18. 18 SKS kamu perlu tambahkan di semester 8. Plus SP, pasti ada kemungkinan akan ikut SP. Karena skripsi 6 SKS, berarti 18 plus 6 itu 24 kan. Nah, kamu kan bisa SP. Jadi ya, on time kan? Oh, jadi misal kalau yang studi independen itu kalau nggak lulus kita sebenarnya ada 18 SKS. Jadi misal kalau 18 SKS itu nggak lulus, nanti kita bisa di semester 8 kita tambahin 18 SKS gitu ya, Miss ya, sama skripsi ya. Maksimum itu 24 SKS. Mahasiswa boleh ngambil maksimum 24 SKS. Di semester 8 tuh skripsi berapa SKS ya, Miss? Skripsi itu 6 SKS. 6 ya berarti. Berarti kalau semester 8 tuh kita cuma fokus skripsi aja, Miss ya? Semester 8 itu skripsi sama kapita selekta. Plus ada mata kuliah pilihan. Ya paling kalau kayak ini ya, mau nggak mau kamu ambil ya di SP. Di SP. Biasanya kalau untuk semester 8 SP itu masih diberi keringanan biar selesainya cepet. Tahu saya gitu. Jadi misalnya kalau yang di semester 8 tuh nanti bakalan dibuka SP, terus nanti kita belajar yang 18 SKS juga sekaligus ya, Miss ya? Oh, gitu. Oke. Berarti dikebutnya di semester 8 kan, Miss, kalau memang studi independennya nggak lulus. Betul. Tapi kalau misalnya mau aman juga, misalnya mau aman ya, kita bikin plan yang lain. Misalnya saya ambil studi independen gitu kan, ternyata tuh saya nggak kerja. Biasanya untuk anak pengabdi ini cocok. Jadi saya nggak kerja, saya cuma studi independen 20 SKS dan di tengah jalan ya, di awal saya langsung misalnya saya lulus seleksi, terus saya pengen kalau takutnya nanti setelah saya lulus seleksi, takutnya saya ujiannya gagal atau apakah itu. Jadi di awal itu sudah mulai ikut mata kuliah yang adik kelas yang belum kalian ambil. Contoh, sekarang untuk anak semester 5, saya ada mata kuliah daring dengan kampus ITENAS di Bandung. Itu teknologi informasi, itu 3 SKS bebannya. Gitu loh. Jadi enaknya di versi daring yang sekarang online ini adalah saya lebih fleksibel gitu loh untuk ngambil, saya mau ikut kuliah gitu kan. Jadi kalau dengan ITENAS saya bisa ikut 3 SKS, terus saya ambil kuliah misalnya tatap muka sama adik kelas yang 2 SKS yang bebannya ringan, tata tulis dan komunikasi, atau mata kuliah lain yang bebannya lebih ringan gitu. Ya udah, saya kan udah pegang 5 SKS ya. Jadi kalaupun nanti ternyata saya misalnya buruk-buruknya gagal lah misalnya studi independen, saya bisa luluskan yang 5 SKS ini itu. Jadi kan nanti di semester 8 bebannya saya nggak terlalu pusing. Itu untuk plan yang lain. Tapi kalau misalnya saya yakin saya mau bertekad bisa meluluskan studi independen, ya udah silahkan. Fokuslah di studi independen. Misalnya kalau dalam pembelajaran studi independen itu kan tugas yang diberikan berat, terus kita juga kurang mengalami kesulitan tuh, kita bisa konsultasi sama dosen pembimbingnya kan, Miss? Boleh. Ya itulah gunanya dosen pembimbing, tempat kamu banyak bertanya. Boleh. Ada lagi? Kamu nggak usah takut duluan ya, Swanto. Yang penting kamu belajar saja yang rajin.
Kalau dikasih modul, kamu baca baik-baik, pahami. Kalau nggak paham, boleh tanya ke temenmu yang ngambil program yang sama, belajar sama mereka. Ini maksudnya apa ya? Dulu, nggak usah takut duluan. Oke, Miss. Saya sepertinya ambil ini juga, yang studi independen ERP yang kemarin saya bilang ke Miss juga. Daftar lah. Cuma saya belum itu daftar. Baru selesai bikin CV, dokumen segala macam sih. Oke. Kalau bisa secepatnya ya. Dan ini habis meeting saya ini daftarkan langsung ke sananya. Karena biasanya kalau kita kan pakai kuota. CV untuk yang studi independen itu kan berarti kita statusnya itu sebagai kayak mahasiswa gitu kan. Betul. Nah, untuk CV kan kita biasa ada letak kayak skill-skill gitu. Berarti kita skillnya letak soft skill aja, kayak kemauan belajar, kemampuan analisa, gitu, segala macam gitu ya. Boleh, benar. Oke. Cuman kamu lihat juga di modulnya, misalnya mereka membuat di modul itu misalnya ada software apa gitu. Kalau emang kamu bisa pakai software itu dan familiar dengan software itu, ya tampilkan aja. Jadi kan itu bisa jadi nilai tambah kan. Tapi kalau memang ternyata di modulnya juga mereka tidak menampilkan akan pakai software apa gitu, ya kamu tampilkanlah software apa yang mendukung materi apa yang akan mereka kasih. Jadi ibarat kata kamu jual apa yang bisa membuat mereka ngelirik lah gitu. Tapi yang punya hubungannya, yang berdekatan hubungannya, ada kaitannya gitu loh. Oh, baik nih. Saya mau nanya nih. Kalau misalkan, kalau saya tadi kan masih ada ngutang satu nih, Miss, matkulnya. Kalau saya ngambil magang, berarti matematika aja itu ngulang di semester 8 ya, Miss? Kalau misalnya kamu ambil magang, kalau matematikanya, kamu kan karena sudah dapat kalkulus, kalau misalnya, itu kan sebenarnya kebijakan prodi. Kalau prodi mengizinkan kamu untuk mengganti mata kuliah matematika dengan mata kuliah yang lain, yang dengan beban SKS yang sama, karena memang kamu sudah dapat kalkulus ya, bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya menurut prodi kamu wajib ngambil matematika lagi, ya mau nggak mau ikut di semester 8 karena kan semester genap yang ada matematika. Tapi tetap bisa kami ngambil semester 8. Bisa. Kalau misalnya saya ambil studi independen, berarti matematikanya sudah dihapus. Betul. Karena kelebihan SKS, lalu diganti dengan beban yang SKS saja. Lain. Berarti jatuhnya sama aja dong, Miss. Meskipun saya ambil magang atau studi independen, tetap ambil di semester 8 juga kan, Miss? Betul. Bukannya bisa di semester 7 juga ya, Miss? Iya, Miss. Kalau saya ngambil studi independen, ambil studi independen, habis itu tambah lagi 2 SKS di semester 7. Kalau seandainya dia nggak mau belajar lagi, hanya fokus di studi independen, ya silahkan diambil di semester 8. Tapi kalau memang merasa dengan, misalnya, kayaknya cukup sanggup untuk studi independen dan ambil mata kuliah dari prodi, ya silahkan, tergantung anaknya, tergantung Vincent. Kalau misalnya dia merasa bisa kuliah juga di semester 7, mata kuliah di prodi ambil yang ringan saja, ya silahkan. Kalau merasa enggak deh, kayaknya mau fokus aja di studi independen, pengen lulus, ya silahkan juga nanti di semester 8. Kalau ambil di semester 7-nya, Miss, waktunya tidak bertabrakan ya, Miss? Enggak lah. Oke. Ada lagi? Miss, tadi yang reguler itu kan ada 9 SKS ya, kalau nggak salah, itu mata kuliah pilihan. Iya. Itu pilihannya dari TI juga atau gimana? Betul. Pilihannya dari TI juga. Ini dari Galbert nih, optimis aja, tugasnya sudah ada semua kok, bisa lihat tema tugasnya di website. Nah, tuh. Jadi nggak usah takut, biasanya karena ini program pertama, biasanya akan lebih ringan. Untuk yang ambil kuliah di sini, mata kuliah pilihannya semuanya itu dari kampus.
Jadi mata kuliah pilihan itu saya bisa masukkan yang pasti satu teknologi informasi ikut sama ITENAS, itu 3 SKS. Sisanya itu bisa ambil ini, mata kuliah pilihan dari kita. Six Sigma, komunikasi profesional, strategi bisnis, lean manufacturing, gitu. Mata kuliah itu kan berarti kalau misalnya terpaksa mengambil reguler, berarti ada 3 mata kuliah itu yang bukan pilihan itu berarti sendiri aja, Miss? Iya dong. Kalau yang mata kuliah pilihan ada gak yang bisa gabung dengan yang lain gitu? Nah, kalau itu mau nggak mau ngambil Misalnya mata semester kuliah lain, pilihan, nah itu bisa. Itu kemungkinan bisa. Itu ada yang kemungkinan belum bisa. pernah kami ada. Betul, betul. Itu kemungkinan bisa. Sebentar ya. Saya coba bentar ya. Saya lihat kan sekalian kemungkinan itu untuk semester depan apa yang akan saya masukin. Kalau memang ternyata belum ada, kalian boleh ikut kok yang itu. Jadi ikut sama adik kelas. Ya, Miss, kan kayaknya sekarang kurikulumnya agak beda kan. Mungkin ada mata kuliah yang nggak pernah kami ambil. Kalau saya pikirkan, karena kalau nggak ada tempat magang, daripada ambil studi independen kan agak resiko, Miss. Kalau reguler kayaknya lebih aman. Kalau mau main aman ya reguler, cuman kalau misalnya mau kapan aja kamu dapat pembelajaran dari luar gitu loh. Karena kan ini bisa tergantung, ibarat kata gini loh. Kamu ketika ikut studi independen gitu ya, ketika kamu ikut studi independen, nama kamu kan sudah punya record di dalam perusahaan itu. Betul? Ikut programnya mereka. Nama kamu sudah ada di perusahaan itu. Suatu ketika misalnya kamu pengen coba apply, mereka udah punya record tentang kamu. Ya, magang juga gitu kan, Miss? Apa? Magang juga gitu kan, Miss? Magang juga begitu. Nggak jarang kok mahasiswa UVAS yang dari magang, contoh kayak Steven. Steven kemarin magang di apa ya nama perusahaannya, saya lupa lagi. Aduh, saya lupa Magang lagi. sebenarnya bagus, Miss. Cuman kondisinya kurang cocok sekarang, Miss. Kurang cocok atau kamunya yang takut duluan. Contoh nih, ada mata kuliah yang belum, itu technopreneurship. Itu kan teknologi informasi. 3 SKS sama tata tulis komunikasi ilmiah, kalian belum ada kan? Nggak ada apa-apa di sini, Miss. Cuman di share screen-nya cuman ada folder-folder. Nggak ada kelihatan, Miss. Bentar. Kelihatan. Masih loading, Miss. Ada? Ada, Miss. Oke. Paling yang belum ada di kalian itu adalah yang tata tulis dan komunikasi ilmiah, terus technopreneurship, proyek rekayasa multidisiplin udah belum?
Multidisiplin belum ada kayaknya. Belum ada ya. Paling Ada itu. multidisiplin belum ada. Nah, Teknologi informasi juga belum ada sih. Teknologi informasi ini yang saya katakan tadi dengan ITENAS, kampus ITENAS. Jadi paling ngambil ini yang 3 ini. Terus kalian ini juga belum kan, tata tulis dan komunikasi ilmiah. Terus penelitian operasional udah belum? Yang tata tulis dan komunikasi ilmiah. Ini belum ada sih. Penelitian operasional. Belum ada, Miss. Nah, kemungkinan bisa ikut itu sama anak semester 3. Jadi, makanya saya minta kalian cepat untuk mendaftarkan di studi independen, karena memang ini, form P3 ini kan harus masuk untuk penjadwalnya Pak Ben. Jadi, ketika memang nanti sudah jelas lulus atau tidak lulusnya, jadi kalian bisa ditambahkan beberapa orang yang ikut dengan mata kuliah ini dari semester 7. Apakah perlu dibukakan kelas juga, digabungkankah, atau memang nanti prosesnya seperti apa? Tapi kalau emang, kayaknya ya udahlah ikut kuliah sajalah gitu loh, ya silahkan ajukan dari sekarang ke saya. Jadi nanti setelah sebelum KRS, kalau nggak salah sebelum KRS, disampaikan ke saya supaya nanti ketika KRS, mata kuliah itu masuk di KRS kalian. Maksudnya apanya, Miss? Mata kuliahnya. Jadi ditentukan keputusannya, apakah saya mau ikut studi independen, ataukah saya mau ikut magang, ataukah saya, ya udahlah Miss, biar aman, saya ikut kuliah aja di kampus. Silahkan. Berarti kalau reguler sudah pasti pilihannya 3 ini ya, Miss, yang paling bawah ya, Miss? Betul. Atau masih ada kemungkinan yang lain? Yang pasti sesuaikan jumlahnya nanti. Bentar, saya stop dulu yang ini. Sama yang 3 mata kuliah yang memang sudah ada di reguler itu yang mana ya, Miss? Boleh lihat nggak? Yang sudah ada itu adalah technopreneurship, proyek rekayasa multidisiplin, serta organisasi dan manajemen perusahaan. Nah, itu sudah bakal ditambahkan. Jadi yang perlu ditambahkan itu kemungkinan yang bebannya 3 SKS ya, mungkin penelitian operasional, teknologi informasi, sama satu lagi nanti apalagi yang belum di semester 7. Berarti 3 mata kuliah yang SKS gabung dengan angkatan lain ya, Miss? Ya, kalau nggak mau sendiri ya gabung. Sama anak semester 3 atau semester 5, ya. Kalau misalkan, kan saya sudah magang, tapi kalau misalkan saya mau ikut reguler bisa, tapi nggak ikut nilainya aja. Nggak bisa. Wah. Ngapain? Nambah wawasan. Sebenarnya kalau misalnya mau ikut tergantung ya. Kalau misalnya kamu izin sama dosennya, Pak, boleh nggak ya saya ikut gitu. Karena tapi nggak ikut penilaiannya aja, Miss. Ya silakan izin sama dosennya. Boleh ya. Izin aja sama dosennya, diperbolehkan apa enggak. Tapi yang pasti saya kasih tahu untuk teknologi informasi itu pasti akan dikeluarkan nilai karena kan itu kita sama ITENAS. Jadi kalau misalnya itu ya kayaknya nggak bisa. Tapi kalau untuk yang di dalam prodi ya tinggal izin sama dosen masing-masingnya aja, dosen-dosen pengampunya. Oke, Miss. Terima kasih. Rajin kali kau Swin. Kan kalau misalkan ini kan bahaya takutnya nilai. Jadi kalau misalnya sebenarnya sih lebih enak itu ya magang sama studi independen, beneran. Saya kasih tahu, enakan itu magang atau studi independen sekalian. Jadi kalian itu, ya kalian bayangkan lah kalau kalian di kelas kayak gimana sih gitu loh. Karena kan sama dosen sendiri ya, sementara kalau studi independen ataupun magang, kalian di tempat orang. Mau nggak mau kalian akan terpacu untuk, ya saya akan belajar bagus. Tapi kalau sama dosen sendiri kan masih ya santai lah, bisa kan gitu loh. Nanti kalau nggak ngerti tinggal tanya balik. Sementara kalau kalian sama orang lain, kalian akan berusaha untuk
saya harus bisa gitu loh. Dan ini juga pengalaman pertama yang nggak semua orang bisa dapat ikut program Merdeka seperti ini. Iya betul Aswin, itu nama lainnya itu. Kalian sudah dapat belum? Kalau riset operasi udah pernah, Miss. Oh, berarti bisa jadi nggak jadi itu, karena kan sudah ngambil. Rata-rata pembimbing dari sana juga ada. Jadi ada jadwal belajar sendiri, ada jadwal mentoring dan bahas tentang materi. Makanya saya katakan gak usah takut yang kayak begituan, santai aja yang itu. Kalau mereka mengatakan ada sinkronos dan asinkronos, artinya ya nggak semenakutkan yang kalian bayangkan. Jadi saran saya nggak usah takut, coba saja dulu. Kalau nanti memang ternyata nggak lulus kan, baru kita bisa ngomong yang lain. Kalau ternyata lulus ya kenapa enggak? Gitu ya Elwin, Deswanto. Jangan cari aman, cari yang bikin kamu punya pengalaman dari luar. Toh mereka Nanti kasih materi loh. dipertimbangkan dulu, Miss. Iya, toh mereka kasih materi dan kamu nggak belajar sendiri di situ. Ada temanmu yang lain, kan kamu bisa tanya juga. Benar tuh kata Sandrio, bikin sejarah. Jadi nanti bisa dengan kalian ceritakan dengan bangga sama adik-adik kalian. Saya aja berani ikut, kenapa kalian enggak? Miss, bukannya kalau studi independen nih sama kayak kuliah biasa, cuma beda dosennya kan dari luar aja kan? Betul. Oke. Oh ya, untuk yang magang, yang perlu saya dapatkan informasinya nanti adalah kalau memang di sana udah oke untuk menerima kalian magang, mintakan draft MOA-nya. Kalau memang sudah, tolong ditandatangan dan dikirimkan balik ke UFirst. Setelah itu, setelah selesai penandatangan MOA, berikan ke saya informasinya, ke Koprodi nanti disampaikan informasinya. Kamu namanya siapa, program magangnya di mana, terhitung mau magang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, selanjutnya tempat magangnya di mana, itu udah ya, sama judul magangnya kemungkinan apa laporannya nanti. Jadi akan dibikinkan surat pengantar dari kampus kalau kalian akan magang di sana. Plus kemungkinan nanti cuma itu aja sih, nama, NIM, tempat magangnya, saya lupa judul juga dimasukin apa enggak, kayaknya belum deh. Nama, tempat magang, NIM, sama periode magang. Mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Hitungannya 3 bulan. Yang lambat kapan ya, Miss? Sebelum KRS? Betul, sebelum KRS. KRS itu kapan ya? KRS kapan ya, Miss? Saya juga nggak tahu. Kapan ya? Bentar ya. Agustus ya? Iya, saya lupa tanggalnya. KRS. Kalau daftar ulangnya dari tanggal 9 sampai 14 Agustus, Miss. 11 sampai 14, berarti sebelum tanggal itu lah ya. Udah sebelum tanggal 9 ya? Iya. Udah kelar semua ya, Miss? Betul. Ketahuan juga udah pasti kan lulus seleksi atau nggak lulus seleksi. Oke. Berarti masih ada waktu 1 bulan lagi. Oke. Kenapa Elwin? Miss, itu kan masih ada sebulan, kita boleh pertimbangkan kan, Miss? Miss boleh kasih itunya nggak? Kalau misalnya reguler, kira-kira kombinasi mata kuliahnya seperti apa gitu, biar bisa dipertimbangkan juga, Miss. Iya, Miss. Udah nanti saya kirim ya. Oke, Miss. Makasih, Miss. Bisa jadi besok ya.
Saya nggak sempat hari ini. Ya. Oh ya, sama Oke, Miss, gak apa-apa. sama format Biar kami bisa pertimbangkan. laporan magangnya, Miss. Oh iya, sama laporan magang. Oke. Iya, Miss, bisa belajar jadi. Miss, record yang ini Miss bakal kasih kita ya, Miss? Iya, nanti saya masukin YouTube ya. YouTube mana, Miss? YouTube saya lah. Oke. Laporan magang sama. Jadi nanti teman kalian yang nggak ikut yang hari ini tuh boleh dengerin lagi kok videonya. Tapi yang pasti tidak terdengar kalian bertanya apa aja. Oke, ada lagi. Jangan ditanyakan hal yang sama berulang lagi ya. Makanya saya adakan Zoom sama kalian. Kalau tidak ada, kita akan sudahi. Silakan mempersiapkan dan berpikir matang-matang dan usahakan yang terbaik. Kalau yang studi independen, good luck. Saya harap semoga lulus gitu loh. Karena saya pengen juga kalian belajarlah di luar. Jangan apa nggak bosan kalian di UFA saja belajarnya gitu loh. Lagi ada kesempatan di luar lah. Nah, lalu kalau untuk yang magang, usahakan perusahaannya mau untuk diikat MOA. Sekedar MOA aja nggak apa-apa. Sampaikan dari awal, kalau memang sudah oke, segera sampaikan informasinya kembali ke Prodi. Jadi kalau misalnya ada informasi apapun yang sudah kalian dapatkan dan sudah jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, cepat-cepat langsung disampaikan ke Prodi. Jadi karena memang waktunya cuma sebulan dan itu nggak lama. Jadi jangan sampai kalian tertinggal. Ya. Sampai di sini saja Zoom meeting kita kalau memang sudah tidak ada lagi, chatnya juga udah stop. Yang pasti saya katakan, studi independen itu tidak selamanya pasti akan sinkronus. Ada asinkronusnya juga, jadi nggak usah takut duluan. Karena kalian nggak sendiri belajar, makanya perusahaan meminta ada tim dari kampus yang sama, minimal 2 orang. Gitu loh, jadi nggak perlu takut, kalian kan ya sudah lama kenal gitu loh, bisa belajar satu sama lain dan punya dosen pembimbing di sana. Ada pembimbing di sana dan ada juga dosen pembimbing di sini. Nah, jadi usahakan optimis dulu di awal, jangan takut, apapun itu jalanin aja gitu loh. Oke? Sampai ketemu lagi di Zoom meeting kalau memang ada yang perlu nanti akan dibahaskan di meeting. Untuk laporan magang sama format mata kuliahnya apa aja di semester depan, kombinasinya seperti apa, nanti akan saya sampaikan di hari Sabtu. Ya, tidak hari ini. Saya akan berikan di hari Sabtu. Ya. Oke, Miss. Sampai ketemu lagi, tolong sampaikan ke teman-teman ya. Bye-bye semuanya.